Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi seperti biasa. Ada 4 dus yang masuk, tapi yang 1 dus ini khusus hiu ya, untuk hiu black tip. Jadi nanti di BKC kita ready untuk hiu black tipnya. Dan untuk kemarin yang menang giveaway dari BKC, selamat. Untuk teman-teman belum dapat, jangan bersedih karena di video ini gue juga pengen giveaway lagi untuk teman-teman semua. Jadi dilihatin nanti clue-nya apa. Mudah-mudahan kali ini teman-teman yang dapat ya. Dan untuk teman-teman yang sering banget nanya sama kita gimana sih cara membuat akuarium air laut, kita memang sudah ada videonya untuk bikin akuarium air laut. Tapi itu size yang lumayan, maksudnya nggak besar sih, tapi hitungannya udah agak lumayan ya. Jadi untuk pemain baru atau hobi baru mungkin agak terasa agak lebih berat sebetulnya. Nah, jadi nanti kita akan buat tank yang nano ataupun yang kecil, tapi tetap memakai SAM di bawahnya. Dan untuk tips teman-teman yang mau miara akuarium air laut, memang biaya akuarium air laut itu terkesan lebih besar dibanding air tawar. Kenapa? Sebetulnya kalau teman-teman main koral, betul, karena mereka membutuhkan lampu yang memadai ya, yang terkadang wattnya itu cukup besar teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih simpel, lebih gampang dan lebih aman, sebetulnya memang semakin besarnya volume suatu air itu akan membuat air teman-teman itu stabil. Nah, jadi ikan ataupun koral itu akan lebih kuat. Nah, gimana sih cara kalau misalnya mau make tank ataupun nano tank, tapi misalnya lampunya memadai atau apa? Nah, ada beberapa koral memang yang bisa teman-teman gunakan dengan kapasitas lampu yang lebih kecil atau watt yang lebih kecil, itu masih tetap bisa berkembang, tapi tetap maksimal itu dengan watt yang seharusnya ya teman-teman. Dan pesan dari BKC, kalau teman-teman masih baru mulai, kunci dari akuarium air laut itu adalah sabar. Artinya apa? Ada proses cycling yang nggak bisa kita lewati ya, karena biar kondisi air itu benar-benar udah siap untuk memproses semua kayak ikan dan lain sebagainya, dan jadi ikan pun sehat, air tidak terkontaminasi. Walaupun ada beberapa master yang sudah bisa membuat dengan air baru dia masukin langsung ikan. Nah, tapi itu pun mungkin dia sudah belajar dengan belajar bertahun-tahun ya, sudah dapat ilmunya. Sedangkan mungkin kalau untuk newbie, saya saranin tetap sabar supaya hasilnya tetap maksimal. Kuncinya apa aja sih alat-alat yang diwajibkan kalau teman-teman mau bikin akuarium air laut? Itu ada skimmer. Protein skimmer itu sangat penting dikarenakan setiap ikan yang stres ataupun sisa makanan akan diangkat oleh si skimmer ini. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman yang baru mau buat, dicicil dulu alatnya, jadi hasilnya pun maksimal nantinya ya. Di sini box pertama ada yang ikan-ikan kecil. Ini ada mandarin asli. Jadi mandarin ada banyak ya jenisnya ya. Mandarin asli, mandarin B, mandarin sanur, ada mandarin sanur merah juga. Ada mandarin layar juga teman-teman. Tapi kalau untuk mandarin ini mereka biasa makan kopepot ya, yang udah sering gue jelaskan. Jadi kalau yang berminat, tadi proses cycling tadi itu salah satu yang penting juga supaya kopepot itu bisa berkembang ya di SAM. Nah, ini ada bajulan asli. Nah, ini juga ikan kelidi, dia makannya juga sama ya teman-teman, rebon juga. Untuk yang berikutnya nih ada ikan cantik. Nah, untuk ikan cantik ini termasuk betok ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh tanknya kecil, gue nyaranin sih di satu akuarium satu aja cukup ya. Kalau enggak mereka akan saling berantem biasanya.
Dan di sini yang udah jarang masuk nih ada roket anten merah. Jadi kemarin unboxing sebelum-sebelumnya itu roket anten ungu ya. Nah ini ada roket anten merah, dan untuk roket anten merah ini kita cuman ada 2 piece aja teman-teman. Jadi siapa yang minat, siapa cepat dia dapat ya. Untuk yang roket ini sih gue juga nyaranin makannya sirbon, karena kalau pelet itu ada sih mereka juga mau gitu ya, tapi butuh proses biasanya, dan mereka bisa lebih lahap untuk makan rebon. Berikutnya ini ada ikan dokter. Ini yang sama ya fungsinya sama udang pelet. Ini biasanya nih hal yang penting ada di akuarium teman-teman untuk menjaga kebersihan dari parasit yang ada di badan ikan yang teman-teman piara. Dan ini ada jabing kuning yang masih perutnya masih gembung ya, jadi agak ngambang-ngambang. Nanti mudah-mudahan sih dia bisa hilang untuk udara dalam perutnya. Ini ada angel BK, termasuk dwarf angel, tidak reef safe ya teman-teman ya. Ini tidak seperti angel-angel yang bisa gede-gede. Kalau dwarf angel itu hanya biasanya kecil sih, saya nggak terlalu besar banget ya jadinya. Dan untuk berikutnya ini ada naso. Ini naso yang biasa ya, atau naso asli. Jadi atasnya hitam. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, warnanya kan gelap ya. Nah kalau di sini ada yang warnanya udah terang. Jadi memang sebetulnya warnanya begini, tapi biasanya karena stres atau apa, warnanya itu biasanya mereka menggelap. Tapi nanti akan balik lagi. Biasanya kalau dari perjalanan suka seperti itu teman-teman. Kalau masih kondisi stres, biasanya warna aslinya jadi tidak cerah ya, ataupun bisa jadi kayak kehitaman jadinya. Nah ini ada masuk Morris 3 ekor. Untuk Morris ini yang saya tahu sih nggak reef safe ya teman-teman, dan banyak juga yang bilang Morris itu agak susah dirawat. Ada betulnya, yang penting sih kalau menurut saya jaga kualitas air aja ya. Jadi kalau ada beberapa ikan tuh sensitif banget sama kualitas air, jadi kalau airnya udah agak jelek itu biasanya ikan-ikan sensitif ini duluan yang bermasalah. Dan untuk Morris ini sebenarnya untuk bisa makan pelet itu juga lumayan cepat sih di kita ya. Kita coba udah lumayan cepat. Nah ini ada jagungan. Nah kalau jagungan ini ada yang nanya untuk reef safe apa enggak. Jujur saya nggak tahu ya, belum pernah coba. Soalnya kalau ada teman-teman yang tahu bisa bantu di kolom komentar ya teman-teman. Untuk yang berikutnya ini ada ikan banyeman. Ikan banyeman ini kalau dilihat mirip kayak keling ya, tapi dia nggak masuk ke pasir sih setahu saya untuk banyeman ini. Ini yang susah banget diambil. Ini ada rainbow model teman-teman, termasuk jenis Anthias ya. Ini bukan predator. Dia ini agak-agak, kalau ini nanti saya ada kerapu poleni di video ini agak-agak mirip ya. Jadi kadang-kadang suka ketukar tuh. Disangkanya dia juga predator juga, sebetulnya enggak, karena itu masuk Anthias. Nah ini ada burung laut. Ini yang rajin ya untuk makanin alga, termasuk jenis-jenis botana kayak botana naso tadi. Dan ini ada ikan kerapu grass kelly atau kerapu tikus. Ini termasuk jenis predator. Dan di sini ada, nah ini lagi banyak masuk nih. Ini angel yang reef safe, swallow zebra. Jadi ada yang angel reef safe tuh yang saya tahu ya. Itu ada zebra, ada swallow kuning, ada swallow ekor panjang, ada belus. Itu yang saya tahu mereka reef safe nih. Jadi kalau teman-teman yang merah koral pengen ada angel, nah ini angel inilah yang bisa disarankan masuk karena mereka reef safe. Dan ini juga masuk ada 5 piece, tapi size-nya agak besar ya. Jadi cocok untuk akuarium teman-teman yang besar. Nah ini ada kepe monyong asli. Nah untuk kepe monyong asli ini tidak reef safe.
Dan sebetulnya ini gampang dirawat, sebenarnya gampang ya. Dia makannya ini biasanya rebon teman-teman. Nah kuncinya juga yang saya ingatkan, kalau teman-teman miara ikan, jangan kasih makan kebanyakan. Jadi sebisa mungkin benar-benar pas-pasan ya. Jadi jangan sampai over aja, karena itu bisa berdampaknya itu instan teman-teman, untuk bisa ngebuat ikan tuh bisa mati. Nah ini ada angel doreng nih, biasa nih angel dorengnya masih agak-agak teler-teler tuh, tidur-tidur. Yang mudah-mudahan si angel doreng ini bisa survive ya, masih di aklimasi, udah di karantina. Mudah-mudahan sih aman, kodar fisik sih harusnya oke. Cuman dia masih tidur-tiduran aja teman-teman. Nah ini saya ngambil pakai ini karena agak-agak serem ya. Ini ada ikan morai. Yang morai yang ini agak ganas nih teman-teman. Jadi nyamber kalau ada tangan tuh mereka dia berani ya. Nah ini saya ngambil penguin hijau. Nah ini teman-teman, yang saya tahu nih itu harusnya sepasang nih. Yang hijaunya lebih pekat itu tuh jantan. Nah hijau yang ini itu betina. Jadi warnanya memang agak beda ya teman-teman ya. Jadi biasanya yang jantan itu lebih bagus, warnanya lebih terang, lebih jadi gitu, warnanya sama seperti kayak merak lah ya. Seperti itu. Betina biasa lebih soft, tapi ini kayak masih termasuk ke jantan kayaknya. Kalau betina harusnya sih warnanya lebih ke coklat, seperti yang video di Jakarta Aquarium ya. Nah ini saya ambil supaya lebih jelas. Ini morai kepala kuning. Nah morai ini bisa besar teman-teman. Ini termasuk ikan predator dan agresif. Jadi kita nih kalau sama dia bisa kita kasih makan kita suapin tapi pakai jepitan ya. Karena giginya ini sangat tajam, dan di dalam mulutnya ini ada lagi giginya lagi. Jadi untuk narik dia bisa ngunci itu. Jadi untuk teman-teman lebih hati-hati ya, dan harus tahu juga jenis ikan-ikan yang kita rawat. Nah untuk yang di sini ada, nah ini swallow zebra yang tadi saya bilang, size gede banget. Yang biasa sih masuk yang kecil-kecil, ini size-nya lagi agak-agak besar teman-teman. Jadi kalau yang punya kolam ataupun punya akuarium besar cocok ya. Nah ini juga hampir sama kayak tadi si jabing kuning, kayak perutnya ada udaranya. Tapi mudah-mudahan sih biasanya sehari 2 hari dia akan, ini karena proses perjalanan biasanya. Mudah-mudahan sih bisa survive ya untuk ikan exocet warna ini. Ini yang agak gede, kemarin yang kecil-kecil. Nah, ini dori juga masuk lagi. Ini lagi banyak banjir ya ikan dori ini ataupun nattersik. Ini juga kepe monyong masuk ada dua piece kepe monyongnya, kepe monyong asli. Untuk kepe monyong yang biasanya masih ada ya kita ya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya di sini ada Napoleon, Angel Napoleon. Ini bisa gede teman-teman size-nya, dan makin membesar itu semakin bagus ya, warnanya akan semakin pekat lagi. Dan ini tapi tidak receive teman-teman. Yang kemarin yang menang giveaway itu teman-teman bisa lihat ya, itu banyak angel dimasukin. Itu bagus ya, tapi memang ada dengan karantina box itu juga penting teman-teman, jadi supaya menghindari bully membuli. Nah ini juga ada angel yang tadi saya bilang, ada zebra. Nah ini swallow kuning namanya, terus swallow zebra, ada swallow kuning. Ini masuknya sih size kecil-kecil, kita lagi masuk ada 5 piece. Nah ini yang gedenya. Yang swallow zebra sih agak-agak besar semua teman-teman ya. Nah ini yang si swallow kuning ini ada 5 piece, rata-rata sih size hampir sama. Jadi yang punya tank-tank akuarium koral, nah ini cocok untuk teman-teman piara angel swallow, jenis angel swallow atau angel yang receive ya.
Nah, ini tadi saya bilang mirip sama si Rainbow model sekilas. Nah, ini kalau ini kerapu poleni, teman-teman. Jadi termasuk jenis predator. Jadi jangan sampai salah nanti beli ini. Ada ikan cantik, ada ikan Nemo yang kecil itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Dan rata-rata kerapu itu tuh sangat rakus. Jadi saya biasa kalau ngasih makan tuh juga beberapa ikan cere itu masuk ke dalam mulutnya sampai kalau perlu sampai gembung perutnya. Jadi memang itu salah satu daya tariknya ikan-ikan predator ya di saat kita kasih makannya. Dan ikan predator banyak banget jenis, kerapu pun banyak banget jenisnya, teman-teman. Dan berikutnya ini masuk lobster mini ya. Saya nggak tahu ini bisa gede apa nggak, tapi ini warna biru. Setahu saya sih nggak bisa gede, tapi ini cleaning crew. Tapi yang kalau teman-teman nanya ini reef safe apa enggak, saya kurang tahu, teman-teman ya. Dia reef safe apa enggak? Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa chat ya, bisa tulis di kolom komentar apakah dia reef safe apa enggak. Setahu saya lobster itu tidak ya, tidak reef safe, tapi dia sangat rakus sebagai cleaning crew yang paling rakus. Jadi bisa ditaruh di SAM juga, ataupun ditaruh di kayak bagian chamber pertama busa untuk makanin sisa-sisa makanan. Dan ini adalah hiu black tipnya. Nah, kalau teman-teman yang pengen miara hiu, disarankan punya space yang agak lumayan besar ya. Ini saya juga lebarnya agak kurang kayaknya. Harusnya mudah-mudahan nanti bisa bikin kolam yang lebih gede lagi. Kalau panjangnya cukup, tapi kurang di lebarnya kayaknya. Jadi untuk dia muternya kurang. Dan sebisa mungkin kalau miara hiu, jangan sampai airnya ini ada obat-obatan ya. Karena hiu itu, pari itu sensitif sekali. Jadi kalau teman-teman yang berminat, disiapkan tempatnya yang besar biasanya. Nah, ini masih adaptasi, jadi geraknya masih agak linglung. Mudah-mudahan besok sih sudah stabil lagi ya. Dan clue untuk giveaway kali ini adalah saya akan melihat komen-komen dari video sebelumnya yang rajin untuk komen di channel BKC. Mudah-mudahan itu pemenangnya ya. Nanti kita akan kasih kabar sekitar seminggu lagi seperti biasa. Mungkin itu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.